puji syukur patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia serta kesehatan dan kebahagiaan yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di channel YouTube Suli Local Guide yang berisikan informasi tentang wisata dan motivasi. Untuk materi kali ini saya akan mengangkat sebuah judul yang diberi nama "Karena Orang Tua Anak Menjadi Cacat". Saudaraku sekalian dimanapun berada, bila dalam kehidupan sehari-hari menemukan hal-hal yang positif atau yang benar, jangan pernah melihat siapa yang mengucapkan, tapi dengar dan lihatlah apa yang dilakukan. Karena siapa tahu di kemudian hari apa yang disampaikan atau yang diucapkan akan berguna bagi kehidupan kita selanjutnya. Saudaraku sekalian dimanapun berada, sengaja saya mengangkat tema "Karena Orang Tua Anak Menjadi Cacat". Untuk mengetahui kisah selanjutnya, silakan disimak video berikut sampai habis. Let's go. Saudaraku sekalian dimanapun berada, untuk mengetahui kisah lengkap dari "Karena Orang Tua Anak Menjadi Cacat", dimana pada pertemuan kali ini saya akan sharing arti daripada kata "karena orang tua anak menjadi cacat". Yang dimaksud cacat di sini bukan cacat fisik, tapi cacat akhlak dan cacat moral. Oleh sebab itu, mari ikuti kisahnya sebagai berikut. Saudaraku sekalian dimanapun berada, kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya sudah tidak perlu diragukan lagi. Berbagai cara dilakukan orang tua agar anak-anaknya bisa tumbuh menjadi orang yang memiliki akhlak mulia, cerdas, serta dapat berguna bagi orang lain. Oleh sebab itu, sudah sewajibnya anak untuk berbakti dan menyayangi orang tua. Begitu pula orang tua sudah semestinya untuk selalu menjaga dan menyayangi buah hati mereka. Anak adalah anugerah sekaligus titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang tua, sehingga orang tua memberikan kasih sayang dan selalu mendoakannya. Saudaraku sekalian dimanapun berada, kita pernah mendengar lagu betapa sayangnya orang tua kepada anak-anaknya yang diberi judul "Kasih Ibu Sepanjang Masa Tak Terhingga, sepanjang masa hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia". Begitulah kira-kira lagunya. Artinya seorang ibu atau orang tua dalam menyayangi putra-putrinya hanya memberi dan tak pernah mengharapkan kembali. Saudaraku sekalian dimanapun berada, bagaimana caranya supaya dalam mendidik anak tidak terjadi kecacatan akhlak dan moral? Maka harus mengikuti pola-pola yang diberikan contoh oleh Rasulullah SAW, dan begitu anak akan menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti yang baik. Bisa disimak beberapa cara berikut ini mendidik anak secara Islami. Pertama, orang tua harus mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya. Salah satu cara mendidik anak sesuai ajaran Rasulullah, yang pertama adalah mengajarkan tauhid. Ajaran tauhid adalah landasan paling penting umat Islam.
Maka dari itu mengajarkan pendidikan tauhid pada anak merupakan kewajiban yang paling utama. Pentingnya mengajarkan tauhid ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kesaliman yang besar." Quran Luqman ayat 13. Kemudian selanjutnya mengajarkan ibadah dari kecil supaya tidak mengalami kesulitan. Ibarat orang kalau diajarkan dari kecil seperti melukis di atas kertas. Jadi setiap orang tua dituntut untuk selalu membimbing dan menanamkan nilai-nilai agama kepada anak sejak usia dini. Saudaraku sekalian dimanapun berada, parenting Islami bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana seperti mengajak anak ke masjid, membaca doa sehari-hari, atau mengenalkan kitab suci Al-Quran. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah," sebagaimana dalam Quran Al-Ahzab ayat 21. Saudaraku sekalian dimanapun berada, kemudian untuk pengajaran selanjutnya, membentuk kepribadian anak, karena ini juga sangat penting, karena menyangkut masa depannya nanti, cara berpikirnya, pola pikirnya dalam bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui bahwa keluarga adalah tempat pendidikan utama seorang anak. Oleh sebab itu, parenting Islami, cara mendidik anak sesuai ajaran Rasulullah adalah menanamkan nilai-nilai moral, contoh yang baik agar diteladani anak. Caranya cukup sederhana. Orang tua harus selalu menciptakan lingkungan keluarga yang sangat dan penuh kasih sayang. Banyak orang tua di luar sana yang tidak mampu untuk mengajarkan anak-anaknya kebaikan. Contoh yang sering kita lihat atau yang paling kita lihat, misalnya mau melarang anaknya merokok. Dia tidak bisa melarang anaknya merokok karena dia sendiri merokok. Mau menyuruh anaknya untuk ke masjid, dia tidak bisa karena dia tidak memberi contoh. Seperti itulah kira-kira yang kebanyakan terjadi pada orang-orang tua pada saat sekarang ini. Ini kesibukannya dalam mengejar duniawi. Saudaraku sekalian dimanapun berada, sebaiknya jika orang tua berperilaku tidak baik di dalam rumah, tentu hal ini akan dicontoh oleh anak, sehingga sebisa mungkin orang tua harus selalu berperilaku atau memberikan contoh yang baik kepada anak. Begitulah kira-kira yang harus diajarkan kepada anak, karena satu perbuatan lebih bermakna daripada 1000 kata, karena perbuatanlah yang paling mudah dicontoh atau ditiru oleh anak-anak kita. Saudaraku sekalian dimanapun berada, kemudian yang selanjutnya mengajarkan tanggung jawab. Parenting Islami dan cara mendidik anak selanjutnya yaitu mengajarkan tanggung jawab. Setiap orang tua perlu meminta pertanggungjawaban anak atas perilaku dan tindakannya, sehingga orang tua harus menetapkan batasan dengan anak ketika dia berperilaku tidak baik. Contoh paling sederhana, ketika anak menunda pekerjaan rumahnya, orang tua perlu memberikan konsekuensi, misalnya seperti kegiatan akhir pekan ditunda sampai pekerjaan selesai. Itu contoh yang paling ringan. Kemudian untuk selanjutnya mengajarkan akhlak, ini juga termasuk paling penting. Sejak kecil anak harus dikenalkan dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Selain itu menanamkan sikap gotong royong, tolong menolong, menjaga kebersihan, dan tidak berbuat onar di ruang lingkup sosial menjadi kewajiban orang tua terhadap anak. Cara yang paling gampang dan memberi contoh. Saudaraku sekalian dimanapun berada, dengan mengajarkan beberapa sikap sosial tersebut sejak dini,
nantinya anak akan tumbuh menjadi orang yang peduli dengan sesama. Selain itu, anak juga harus diajarkan tentang adab dan akhlak yang dapat dijadikan fondasi bagi anak dalam berorientasi dengan lingkungan sekitar. Saudaraku sekalian, dimanapun berada, beberapa poin di atas dapat dijadikan panduan bagi para orang tua dalam mendidik anak, membesarkan anaknya, sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang berbudi pekerti, cerdas, dan berguna bagi banyak orang. Saudaraku sekalian, dimanapun berada, jadi bisa dipahami tadi bahwa karena orang tua, anak menjadi cacat. Cacat yang dimaksudkan tadi sudah diperjelas, yaitu cacat akhlak dan cacat moral. Dan ini sangat berbahaya. Karena apabila anak dari kecil salah asuh, salah didik, salah memberi teladan, maka di kemudian hari akan menjadi beban sosial dan beban masyarakat karena berperilaku atau berakhlak yang kurang baik, sehingga sangat merugikan atau mencemarkan nama baik orang tua ataupun dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Saudaraku sekalian, dimanapun berada, untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Apabila dalam penyampaian materi ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tapi jangan lupa, ingat satu hal, jangan pernah terlena dengan gemerlapnya dunia.